Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 21070150103 dari kelas D akan menjelaskan mengenai isu-isu dalam keluarga. Nah, yang pertama itu ada konflik dan resolusi. Nurjana dalam tahun 1994 mendefinisikan konflik sebagai akibat dari situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya itu saling terganggu. Adapun penyebab dari konflik ini yaitu yang pertama tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga. Suami atau istri memiliki kemauan yang terlalu tinggi. Jadi di sini tidak ada yang mau mengalah. Semacam rasa egonya itu masing-masing tinggi sehingga menimbulkan konflik. Nah, ketiga adanya prasangka buruk pada pasangan. Keempat, adanya hasrat berkuasa dan ingin mendominasi. Kelima, tidak adanya ketegaran. Keenam, tidak adanya saling pengertian. Ketujuh, tujuan dan sebab-sebab material. Kedelapan, mempunyai tutur kata yang buruk atau ucapan yang kasar. Kesembilan, hilangnya kemesraan. Itu yang dikemukakan oleh Qayyumi dalam tahun 2007. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu merusak hubungan antar anggota keluarga, meningkatkan stres dan ketegangan, meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, memperburuk kondisi keuangan, serta menurunkan kualitas hidup. Solusi dari konflik, jika ada konflik dalam rumah tangga, yaitu pertama, mengatur seksual. Maksudnya di sini adalah norma-norma keabsahan yang sudah berlaku. Setiap individu berkewajiban menjaga dan memelihara diri untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Yang kedua, mengatur masalah reproduksi. Maksudnya ialah kemampuan kedua belah pihak dalam usaha menghasilkan reproduksi untuk meneruskan keturunan secara sah berdasarkan negara dan agama. Ketiga, mengatur masalah sosial. Orang tua dan masyarakat dalam mempersiapkan adalah kesadaran orang tua dan masyarakat dalam mempersiapkan tumbuh kembang anak. Terus yang keempat, mengatur masalah pemeliharaan. Maksudnya di sini adalah orang tua wajib menjaga, membina, dan melatih fisik dan mental anak minimal sampai batas tertentu. Kelima, mampu mengatur masalah anak dalam strata sosial masyarakat. Terakhir, mengatur masalah kepuasan emosional. Selanjutnya yaitu perceraian. Perceraian atau dalam bahasa Inggris dikatakan divorce merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak adanya ikatan yang resmi. Terus mengapa penyebab terjadinya perceraian? Yang pertama yaitu karena adanya kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal ini yang dimaksud yaitu salah satu pasangan menggunakan kata-kata atau tutur kata yang kasar sehingga menyebabkan satu pasangannya lainnya merasa dirinya tidak dihargai sehingga dapat menimbulkan perceraian. Nah, kedua, kondisi masalah keuangan atau ekonomi yang buruk. Akibatnya, kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik. Ketiga, salah satu pasangan itu terlibat dalam perjudian. Keempat, keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras.
Kelima, itu perselingkuhan. Dampak dari perceraian ini yaitu masing-masing mungkin sudah tidak saling bertegur sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh atau cuek, tidak saling memperhatikan dan tidak lagi saling memberikan kasih sayang. Uh, Adapun solusi dari perceraian ini yaitu uh, pasangan belajar menerima kenyataan, menjaga kesehatan fisik dan mental, menemani anak, serta berusaha berpikir positif. Selanjutnya yaitu single parent atau orang tua tunggal. Dewi dan Melia tahun 2018 menyebutkan bahwa single parent adalah seorang yang menjadi kepala keluarga tunggal karena telah ditinggal mati, cerai atau berpisah dengan pasangannya. Single parent biasanya dihadapkan pada berbagai peran yang kompleks seperti sebagai ayah dan ibu sekaligus. Penyebab single parent ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama karena perceraian atau perpisahan dari pasangan suami atau istri. Yang kedua yaitu kematian pasangan antara suami atau istri. Terus dampaknya yaitu dampak pola asuh dari single parent dari segi psikologis terhadap anak, khususnya korban perceraian, akan menimbulkan perasaan tidak aman, merasa bersalah, sedih, kesepian, merasa kehilangan dan merasa tidak diinginkan oleh orang tua yang meninggalkannya. Anak akan sering menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab atas perceraian orang tuanya. Kedua anak akan memiliki pandangan yang lebih negatif dari anak dengan keluarga yang utuh. Terus selanjutnya solusinya. Solusi dari single parent ini, orang tua tunggal bertanggung jawab memberikan perasaan aman dan nyaman terhadap anaknya, mendapatkan dukungan emosional dan finansial dari keluarga atau teman terdekat. Isu selanjutnya yaitu long distance marriage. Maulidina dan Aini tahun 2019, yaitu di mana pasangan suami istri hidup terpisah secara geografis dalam jangka waktu yang lama karena suatu alasan sehingga menyebabkan pasangan tersebut harus menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh. Isu ini seringkali dihadapi oleh pasangan yang memiliki karir yang membutuhkan mobilitas tinggi atau untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau ekonomi. Penyebab long distance marriage ini ada 3. Yang pertama yaitu faktor pekerjaan, seperti kesempatan kerja yang lebih baik di luar kota atau luar negeri, tuntutan pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk bekerja di luar kota atau luar negeri, atau kesempatan pendidikan yang lebih baik di daerah. Kedua, faktor keluarga, seperti pernikahan dengan pasangan yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Ketiga, adanya faktor lain, seperti tuntutan keagamaan yang mengharuskan seseorang untuk bekerja atau studi di luar daerah atau luar negeri. Selanjutnya, dampak dari long distance marriage ini yaitu melemahnya hubungan antara pasangan, merasa kesepian, munculnya kecurigaan dari teman dan kerabat, ikatan keluarga yang merenggang, hilangnya kesempatan untuk memiliki anak, seringnya terjadi konflik, terjadinya perceraian dan kondisi keuangan yang kurang. Nah, solusi dari hubungan jarak jauh ini yaitu pertama, membangun komunikasi yang intens dan baik antara suami dan istri. Berbanyak komunikasi, lebih terbuka, dan jika ada kesempatan, sempatkan waktu untuk bertemu dengan pasangan. Isu selanjutnya yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan sebuah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidupnya yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya.
Penyebab perselingkuhan ini ada karena faktor internal, ada juga karena faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terdiri dari perbedaan yang dilatar belakangi pada perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup. Kedua, kekecewaan. Terjadinya perselingkuhan disebabkan kekecewaan yang terjadi antara suami dan istri pada masyarakat yang berbeda dan cara berkomunikasi yang kurang terasa tidak pas. Yang ketiga, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual. Dan selanjutnya, kebutuhan finansial yang tidak cukup. Selanjutnya ada faktor eksternal yang terdiri dari pengaruh teman dekat, kedekatan dengan teman lawan jenis, dan godaan erotis seksual. Apa dampaknya? Yaitu timbulnya perasaan bersalah, munculnya rasa tidak percaya dan kecurigaan, terjadinya ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga, menurunnya kualitas hidup dan kebahagiaan, dampak pada sosial seperti terganggunya hubungan dengan keluarga. Solusinya yaitu meningkatkan kualitas nilai-nilai keagamaan. Nilai keagamaan akan membimbing orang untuk senantiasa berlaku jujur karena kuatnya rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga akan mencegah kemungkinan timbulnya sikap tidak jujur atau selingkuh. Dua itu landasan cinta yang kokoh, akan menjadi kekuatan yang mendasar bagi rasa saling memiliki satu dengan lainnya, sehingga memperkecil atau meniadakan sikap tidak jujur atau berbohong. Selanjutnya, mewujudkan komunikasi secara transparan atau terbuka dan harmonis atas dasar saling pengertian satu sama lainnya, meningkatkan kekuatan dan ketahanan diri yang dilandasi dengan konsep diri dan rasa percaya diri secara mantap. Selanjutnya yaitu keluarga dengan lansia. Keluarga dengan lansia dapat diartikan sebagai keluarga yang salah satu atau lebih anggotanya telah berusia 60 tahun ke atas dan tinggal bersama dengan keluarga inti atau keluarga besarnya. Keluarga dengan lansia ini seringkali mengalami berbagai masalah yang berbeda dengan keluarga pada umumnya, seperti masalah kesehatan dan perubahan peran dalam keluarga. Penyebab keluarga dengan lansia yaitu pertama ada perubahan peran. Adanya perubahan peran dalam keluarga setelah salah satu atau kedua orang tua memasuki masa lansia. Kedua, adanya faktor ekonomi, yaitu seperti biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan terbatasnya sumber daya ekonomi keluarga untuk merawat lansia. Nah, dampaknya itu perasaan kesepian dan kurangnya dukungan emosional dari anggota keluarga lainnya dapat menyebabkan depresi pada lansia, konflik antar anggota keluarga, beban tugas yang semakin berat, serta adanya perasaan tidak nyaman atau tidak siap. Solusinya yaitu pemberian dukungan sosial yang memadai bagi lansia, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Dukungan ini dapat membantu lansia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang masih mampu dilakukannya. Nah, terus ini berikut adalah bagan yang telah saya kerjakan nih. Nah, berdasarkan bagan ini menunjukkan bahwa konflik dapat terjadi pada keluarga karena atau akibat dari perselingkuhan. Salah satu pasangan melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, adanya long distance marriage atau hubungan yang jarak jauh, seperti salah satu pasangannya berada di luar kota atau di luar negeri. Terus adanya keluarga dengan lansia, sehingga dapat memicu perceraian. Jika dalam sebuah rumah tangga yang memiliki anak lalu bercerai, maka pasangannya tersebut bisa dikatakan dengan orang tua tunggal. Perceraian menjadikan pasangan menjadi orang tua tunggal selama mereka belum menikah lagi dengan orang baru. Berikut adalah referensi dari jurnal yang saya ambil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2107015010003 dari kelas D akan mempresentasikan hasil mini riset dari kelompok saya, yaitu kelompok saya mengambil isu kepuasan pernikahan istri yang menjalani LDM atau Long Distance Marriage. Pendahuluan. Salah satu tahap kehidupan yang selalu dijalani oleh banyak orang adalah pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan uh, hubungan antara seorang lelaki dan perempuan yang menjalani hidupnya bersama untuk selamanya. Walgito tahun 2018 mengemukakan bahwa pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal yang didirikan atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agustian tahun 2013 berpendapat bahwa keluarga yang sukses dan bahagia harus menjadi tujuan pernikahan secara umum. Namun demikian, kepuasan pernikahan tidak selalu mudah didapat ketika pasangan yang harus terpisah jarak contohnya atau biasa disebut dengan long distance marriage. Nah, jika LDM ini tidak dapat ditangani dengan baik oleh salah satu pasangan, maka dapat menghambat kebahagiaan pernikahan. Saat ini belum ada statistik dari jumlah keluarga yang melakukan LDM di Indonesia. Namun di Amerika Serikat yang dilakukan survei oleh The Center for the Study of Long Distance Relationship yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2005 ada hingga 3,5 juta orang Amerika yang menjalani hubungan jarak jauh pernikahan. Kemudian pada tahun 2011 angka tersebut meningkat menjadi 7,2 juta orang. Nah, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 April yang dilakukan oleh peneliti atau salah satu anggota kelompok dari kami, didapatkan seorang responden wanita yang berinisial DDA yang berusia 30 tahun. Nah, DDA ini mengemukakan bahwa telah menjalani hubungan jarak jauh dalam pernikahan selama 2 tahun. Nah, alasannya kenapa mengalami hubungan jarak jauh karena suaminya itu bekerja di perkantoran BRI Luhut Timur, sedangkan seorang istri bekerja atau responden bekerja di di sebagai dokter di Pinrang. Nah, sebenarnya responden ini ingin bekerja di tempat suami bekerja, namun karena kuota di tempat suaminya bekerja itu sudah full atau telah penuh, maka mau tidak mau istri dan suami harus menjalani long distance marriage atau hubungan jarak jauh. Fenomena pernikahan jarak jauh ini memiliki banyak potensi permasalahan yang mungkin muncul. Salah satunya bermula dari ketidakmampuan mengaktualisasikan bagian-bagian tertentu dari perkawinan, seperti kegagalan memuaskan hasrat seksual dan memberikan rasa aman dari pasangan. Hal ini sesuai pernyataan Kusumawardani bahwa pasangan jarak jauh akan mendapatkan kepuasan psikologis dan material, namun kurang kenikmatan dalam hal tuntutan seksual mereka. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran isu pasangan dan kepuasan istri dalam menghadapi long distance marriage.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang gambaran pasangan dan kepuasan istri dalam menghadapi long distance marriage. Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui gambaran isu pasangan dan kepuasan istri dalam menghadapi LDM. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan ini yaitu metode analisis studi kasus. Nah, menurut Salim ini, penelitian dengan studi kasus yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, dan lebih mendalami suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Nah, adapun desain kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan single level analysis atau studi kasus tunggal. Nah, studi kasus tunggal ini adalah studi yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan satu masalah penting. Dalam mini riset ini, peneliti berfokus pada isu-isu tentang long distance marriage ini, kayak bagaimana faktornya, penyebabnya, dan dampak yang dialami oleh responden. Nah, adapun teknik pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan datanya ini terdapat dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Nah, wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai permasalahan dalam LDM. Serta adapun dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan bukti-bukti seperti perekaman suara dan mengambil gambar. Tujuan dari dokumentasi adalah sebagai bukti adanya proses pencarian informasi sebagai data penelitian. Selain itu, alat perekam dapat digunakan untuk membantu proses pengolahan data dengan lebih mudah. Nah, selain itu ada juga instrumen pengumpulan datanya, yaitu instrumen utama yaitu peneliti itu sendiri, dan yang kedua instrumen bantu adalah wawancara itu sendiri. Nah, adapun tempat penelitian ini berlokasi di rumah responden Goa. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 April tahun 2023 pada pagi hari di jam 8.20 hingga 8.50 selama 20 menit. Subjek penelitian ini yaitu seorang wanita yang telah menikah dan sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya. Adapun analisis datanya menggunakan 3 analisis. Yang pertama, mereduksi data. Nah, mereduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, atau memfokuskan pada hal-hal yang ingin kita angkat. Nah, terus dicari tema dan polanya, sehingga akan diperoleh data-data yang tepat mengenai kepuasan istri. Terus, yang kedua, penyajian data atau data display. Dalam penelitian ini, penyajian data itu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, dan sejenisnya. Nah, di dalam penelitian kami itu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, data-data yang tersusun dengan benar, dan penyajian data memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan dengan benar juga. Nah, yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Nah, setelah kita mereduksi data, menyajikan data, dan terakhir ditariklah kesimpulannya. Nah, selanjutnya hasil. Berdasarkan git wawancara, hasil pengambilan data penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, didapatkan faktor penyebab long distance marriage. Nah, responden mengemukakan bahwa telah menjalani hubungan jarak jauh selama 2 tahun. Nah, responden dalam penelitian ini merupakan seorang istri. Penyebab mengapa ia menjalani LDM ini karena tuntutan pekerjaan demi menafkahi keluarganya sendiri, sehingga mau tidak mau harus menjalani hubungan jarak jauh itu. Yang kedua ada dampak dari long distance marriage.
Nah, responden mengemukakan bahwa ketika menjalani pernikahan jarak jauh terasa berat dan sulit menerima keadaan. Responden dalam menjalani pernikahan jarak jauh ini masih sering menemukan konflik atau hambatan dalam rumah tangganya. Responden mengakui bahwa pernikahan jarak jauh ini sangat rumit, terlebih lagi di saat kedua pasangan ditemukan sebuah masalah, sehingga responden merasa sulit untuk menemukan penyelesaian masalahnya. Adapun perasaan yang dirasakan oleh responden saat menjalani ini yaitu perasaan sedih, perasaan uh, kesepian, dan juga rindu. Yaitu perasaan yang lainnya dirasakan juga seperti selalu merasa curiga kepada pasangannya, selalu berpikiran negatif. Hambatan yang paling sering dalam menjalani LDM adalah komunikasi yang tidak lancar, dikarenakan suami responden yang berlembur, dikarenakan jaringan kurang stabil juga. Nah, responden mengemukakan bahwa dampak lainnya juga adanya komunikasi yang kurang intens. Itu nih karena jaringan di sana kurang stabil, ditambah juga suami responden bekerja lembur, jadi tidak intens komunikasinya. Nah, adapun kutipan wawancaranya akan saya bacakan, yaitu untuk kendala paling sering menjalani hubungan jarak jauh, komunikasi ya, apalagi saya dan suami kan kerja, jadi mungkin untuk berkomunikasi hanya di malam hari saja. Jadi saya rasa masih kurang untuk lebih intens untuk berkomunikasi karena hanya bisa di malam hari saja. Kalau masalah yang paling berat sih ya susah punya anak. Saya kan sudah menikah 2 tahun lebih dan sampai sekarang masih susah hamil. Jadi kemungkinan kendalanya karena tidak sering sama-sama. Nah, berdasarkan keuraian di atas itu bisa disimpulkan kalau eh, eh, LDM ini LDM ini sangat berdampak bagi hubungannya. Terlebih lagi karena susah untuk memiliki anak. Terus yang ketiga adalah strategi dalam long distance marriage. Responden mengemukakan bahwa setiap pernikahan itu pasti mempunyai masalah. Nah, tergantung dari kita itu bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan baik. Responden mengemukakan uh, bahwa di hal-hal yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah ini tuh dengan menumbuhkan rasa kepercayaan dan komunikasi antar pasangan. Suami responden sering mengunjungi istri setiap sekali seminggu untuk mengobati rasa rindu, untuk saling menumbuhkan rasa percaya dan saling terbuka. Adapun kutipan wawancara yang akan saya bacakan, sebenarnya sih dari dulu percaya selama komunikasi lancar sih dan saling terbuka satu sama lain. Saya juga terbuka sama suami terhadap masalah yang saya hadapi. Jadi kalau misalnya saling tertutup ya susah juga bagaimana caranya percaya. Kalau saya mau tumbuhkan rasa percaya itu dengan ketemu atau lewat teleponan, sering menceritakan kegiatan dari pagi sampai sore. Kalau soal konflik komunikasi juga sering sabar-sabar saja. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi yang responden lakukan bersama suami yaitu dengan menghampiri suami saat memiliki waktu, serta menumbuhkan perasaan, saling mengerti, dan berusaha untuk sabar dalam segala hal, saling terbuka dan menceritakan keluh kesah atau kegiatan, sehingga tidak adanya space, tidak adanya gap yang dijalani agar sesama pasangan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat eh berdasarkan wawancara maaf berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dan suami memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh dikarenakan tuntutan pekerjaan. Sejalan dengan uraian ini, penelitian dilakukan Komaria tahun 2015. Hasil penelitian ini mengatakan dapat terjadinya karena salah satu pihak, khususnya suami, dituntut untuk dapat menghidupi keluarganya karena dia adalah sumber pendapatan utama keluarga. Kewajiban suami untuk mencari pekerjaan agar bisa menafkahi keluarganya itulah yang memotivasinya untuk
melakukan pernikahan jarak jauh. Hal ini juga sejalan dengan penelitiannya Dewi tahun 2013 menyebutkan bahwa alasan pekerjaan pada umumnya merupakan alasan utama perkawinan jarak jauh. Nah, responden mengalami hambatan seperti komunikasi yang berkurang dan sulit mempunyai anak. Perasaan dirasakan oleh responden akibat menjalani pernikahan jarak jauh adalah kesepian, sedih, mudah marah, rindu, dan sering merasa curiga. Selain dengan uraian ini, penelitian yang dilakukan oleh Julinda menunjukkan bahwa 3 peserta studi yang menjalani LDM ini mengalami sejumlah masalah dengan hubungan pernikahan mereka, termasuk ketidakbahagiaan dengan aktivitas sosial dan perasaan cemburu yang sering muncul ketika mereka melihat orang lain menghabiskan waktu dengan pasangan mereka. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa long distance marriage atau LDM merupakan suatu masalah yang dapat terjadi dalam sebuah pernikahan. Dampak yang dirasakan oleh istri yaitu penyesuaian pada peran yang baru ketika suami harus jauh. Kondisi tersebut menimbulkan kelelahan, jenuh, dan bosan karena tidak adanya dukungan suami secara fisik bahkan psikis, sehingga istri merasa kurang diperhatikan dan menimbulkan persepsi ketidakadilan. Kepuasan seorang istri dalam menjalani pernikahan jarak jauh utamanya lebih sering diperhatikan untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun komitmen yang terdapat komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab yang baik. Kehadiran suami juga sangat krusial karena terdapat aspek yang harus dilakukan bersama pasangannya seperti aspek seksualitas dan keintiman dan pembagian peran. Adapun saran, penulis memberikan saran kepada peneliti lainnya untuk menggunakan uh, respondennya yaitu suami jika ingin menggunakan variabel penelitian yang sama. Untuk para istri diharapkan dapat menyebarkan materi yang telah diperoleh kepada para istri yang baik yang menjalani LDM maupun bukan. Baik, sekian presentasi oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.